Salam Sobat Setia dimanapun saudara berada. Renungan Harian Sabda Setia hari ini, Jumat 6 Juni 2025, kembali menjumpai saudara. Kali ini, Renungan Sabda Setia mengambil tema bersyukur sama dengan mencintai hidup. Dengan mendasarkannya pada firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Ajar kami untuk terus mau belajar menghargai hidup pemberian-Mu dengan senantiasa bersyukur untuk setiap peristiwa kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur sama dengan mencintai hidup. Manusia adalah makhluk alasan. Artinya, dalam segala hal kehidupannya, ia selalu mempertanyakan apa alasan yang mendasari sesuatu itu terjadi dalam kehidupannya. Atau mengapa segala sesuatu itu terjadi. Alasan sering dibutuhkan dan dicari untuk meneguhkan sebuah pendapat. Misalnya, mengapa manusia butuh makan? Alasannya tentu bukan hanya sekedar supaya kenyang, tetapi supaya kehidupan dan kesehatan tubuh ini terjaga. Namun, harus disadari bahwa untuk kita menjaga kesehatan, tidak segala sesuatu membutuhkan alasan. Apalagi alasan yang hanya untuk memuaskan pendapat yang bersifat manusiawi. Hal ini terkait dengan hal-hal yang bersifat imaniah. Seperti misalnya, mengapa Allah harus repot-repot turun ke dunia menjadi manusia dan berkorban dengan cara mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa? Atau pertanyaan, Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi manusia. Kemudian surga itu di mana? Seperti apa? Terbuat dari apa? Ada banyak hal yang hanya bisa diyakini dengan iman, sekalipun ada banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersyukur dalam segala hal. Artinya, tidak hanya dalam peristiwa-peristiwa yang menurut ukuran manusiawi menyenangkan, tetapi juga dalam peristiwa-peristiwa yang menurut ukuran manusiawi tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan atau mendukakan. Pertanyaannya, apa mungkin hal tersebut bisa terjadi? Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, bersyukur memiliki makna bukan sekedar menerima setiap peristiwa dengan tidak mempertanyakan sesuatu di setiap peristiwa kehidupan tersebut. Tetapi bersyukur adalah cara untuk mengakui kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan
mendatangkan segala yang baik bagi kita. Bersyukur bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Bersyukur membawa kita untuk selalu meyakini bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita dengan sempurna dan sungguh amat baik. Bersyukur membantu kita untuk dapat menumbuh kembangkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, yakni hati yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bahkan dengan bersyukur akan dapat menolong kita terhindar dari sikap hati yang negatif seperti mengeluh, kecewa, putus asa, yang justru akan merugikan kehidupan kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita menyadari bahwa kedekatan relasi kita dengan Tuhan memungkinkan kita untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mengalami kasih-Nya? Bersyukurlah, karena dengan bersyukur berarti kita mencintai hidup karunia Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa berharganya hidup yang Engkau karuniakan. Namun seringkali kami tidak mampu menghargai hidup pemberian-Mu dan perilaku kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk mampu bersyukur kepada Tuhan yang bermakna mencintai hidup karunia Tuhan. Amin. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan dengan segala aktivitasnya di hari ini. Dan teruslah bersyukur, karena dengan bersyukur berarti kita mencintai kehidupan karunia Tuhan. Shalom.